What the? I can't believe you said that, young lady. This shows how I ain't doing anything. Even if he does have $1,000. Can I have some? Maybe we'll see. Dex is a good dog. Party. So Ted, Grady, and a bunch of... No, nothing serious. Never had a scratch on him. Because you sin? Halo kura-kura ninja, apa kabarnya? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul George Rock tahun 2019. Menceritakan seorang rockstar yang mulai jenuh dengan kehidupannya yang sekarang. Namun, terjadi sesuatu yang membuat hidupnya lebih berwarna lagi. Apalagi kalau bukan selangkangan. Oke, tak usah bersunda gerau lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check this out. Pria ini bernama Bobby, seorang rockstar yang bergelimang harta, hidup mewah, terkenal, dan uang banyak, serta para wanita yang mendekati. Tapi, Bobby rasa semua itu tidak ada gunanya. Dirinya mulai merasa jenuh dengan kehidupannya yang sekarang. Bahkan, dia mengatakan pada manajernya kalau dia ingin merubah haluan. Sungguh keputusan yang sangat berani. Tentu saja, sang manajer butuh waktu. Apalagi asisten manajernya yang bernama Bart juga merasa tidak ingin Bobby mundur. Kalau Bobby mundur, mereka juga akan kehilangan cuan. Jadi, untuk mengalihkan perhatian, Bart mencoba membuat pesta kecil-kecilan di ruangan mereka dengan cara memanggil wanita pengencrit. Sure. Blasted off that stage like you were on fire. It's worth the pain. Sweet. Yeah. Yeah, he's all right. It's only a year ago. How you doing, man? Scene beralih ke sebuah desa yang jauh dari perkotaan. Mereka ini adalah Vicky dan ayahnya yang bernama Jasper. Kala itu mereka sedang mengunjungi makam Daddy kekasihnya dan makam ibunya Vicky. Vicky tinggal berdua saja dengan ayahnya. Begitu akan pulang, mereka melihat seorang mengendarai mobil dengan kecepatan penuh. Lalu mobil itu mengalami kecelakaan. Orang itu tak lain adalah Bobby. Bobby terlihat sempoyongan di mobilnya. Mau tidak mau, Vicky dan ayahnya membawanya ke rumah untuk diobati. Fix and make him squeal like a pig, Daddy? Are you alright, mister? What do you care? Sementara si manajer Bobby dan Bart panik karena Bobby saat ini tidak ada. Tidak ada kabar dan tidak ada seorang pun tahu di mana. Bobby yang tersadar kebingungan bagaimana ia bisa sampai di sini. Dia mencari orang hingga akhirnya menemukan Vicky di garasi sedang memperbaiki mobilnya. Kemudian Bobby meminjam HP milik Vicky, namun sayangnya di sana tak ada sinyal. Akhirnya Vicky berbaik hati mengajak Bobby ke kota untuk meminjam telepon yang ada di toko langganannya. You're a girl. My cell phone doesn't work. Can I borrow yours? You want a wanted poster? You were driving pretty fast. Like I said, Mama wouldn't like that. I'm going to be needing some whiskey soon. With me and Jasper. Ran your car off the road, don't you remember? I'll tell you where I'm at when I'm good and ready. By the way, who's the jackass? It's good to see you. Thanks. Bobby ini orangnya memang kurang sopan, namun mereka maklum karena mereka tahu kalau Bobby bukan warga sini. Bobby menelpon manajernya kalau dia baik-baik saja, namun dia tidak menyebutkan di mana dirinya berada. Kemudian Bobby meminta izin pada Vicky dan Jasper untuk tinggal sementara di sana. Dia ingin lepas dari pekerjaan yang membuatnya jadi stres. I'm doing some thinking on that. $1,000 a day. Pada akhirnya Jasper mengizinkan Bobby lebih lama tinggal di sana. Namun ada syaratnya, Bobby tidak boleh mengintip Vicky mandi dan tidak boleh minum Amer lagi. Persyaratan itu diterima oleh Bobby. Mereka sebenarnya tidak tahu siapa Bobby sebenarnya. Daddy says you can stay. But he's You don't need any corn pulling hick pussy, that's for damn sure. He also says he doesn't want you pestering.
Hari-hari kini Vicky sering bersama Bobby. Bobby ingin beli baju diantarkan oleh Vicky dan Vicky dengan senang hati mau asalkan Bobby bersikap sopan padanya. Anjing mereka pun juga dekat dengan Bobby. Tidak biasanya anjing mereka seperti itu. Hey, you remember I'm out tomorrow, Atlanta? Just go for walks in the woods. Sudah seminggu Bobby berada di sana, namun dia masih ingin tinggal lebih lama dan meminta izin pada Jasper. Making a pie. I didn't used to be such an ass. Not anymore. But there was someone. Actually, you have been the topic of conversation. Dex is a good dog. He is a good dog. He's just having some fun. I see. Suatu hari, Vicky mengajak Bobby untuk mancing. Di sini, awal mula hubungan mereka semakin terjalin. Mereka saling bercanda. Kala itu, Bobby bertanya apakah Vicky sudah punya pacar. Vicky memang pernah punya pacar, bernama Daddy. Namun, dia meninggal karena suatu kecelakaan. Vicky menganggap kecelakaan itu adalah salahnya. Dia terus mengutuk dirinya atas tragedi tersebut. Bobby mencoba menenangkan Vicky sambil mengatakan kalau itu bukanlah salah Vicky. Semua itu sudah menjadi takdir. Vicky menangis sambil berterima kasih pada Bobby. Holy. She's beautiful. Yeah. Look. Whoa. Oh. Thanks. No. Fine. That's disgusting. Fine. No, for sure. Tell me about your guy. Celebrated with all of his friends, but Grady wanted to do a special batch. No, nothing serious. Never had a scratch on him. Because you send Vicky. Teddy got lit up like a torch. I told my mama. How? How could you think any of this could be your fault? I spent 3 days with him in the hospital. That can't be the way things work. We were together before we were married. I wanted that baby. It's because I'm a very weak person. Vicky lebih semangat dari biasanya. Ini adalah awal yang bagus untuknya. Tidak hanya itu, Vicky juga mulai berubah penampilan jadi lebih feminim. What are you laughing at? That was so good. Wow. Okay. Thanks for taking me with yesterday. See you soon. Look at you. You look beautiful. Malam itu ayahnya kaget melihat Vicky mengenakan pakaian mendiang sang ibu. Apalagi ketika Bobby bilang kalau Vicky lebih cantik. Vicky jadi tersipu malu. Karena sudah diterima dengan baik di sana, Bobby gantian ingin balas budi pada Vicky. Jadi, hari itu dia mengajak Vicky untuk makan malam bersama di luar. Malam itu Vicky terlihat benar-benar sangat cantik. Tidak hanya itu, Bobby juga sudah berubah ketika akan pesan minuman. Dia tidak pesan minuman keras lagi, melainkan nutrisari yang rasa kucubung. Waduh. Sungguh hal yang membuat Vicky jadi bangga. Dan ketika sampai di depan rumah, malam itu menjadi malam yang bersejarah bagi mereka berdua. Bobby memberikan kecupan manis pada Vicky. Vicky mulai jatuh cinta pada Bobby. Hal itu terlihat dari wajahnya. Look at you. You're a tough, chewy bowl of pudding. Maybe. Suatu hari Bobby mengajak anjing mereka untuk berjalan-jalan ke hutan. Namun sudah sampai sore begini mereka belum juga kembali. Tentu saja Vicky jadi cemas. Vicky pun tidak akan diam begitu saja. Dia mencoba mencari Bobby dan anjingnya. Ketika dia sudah pasrah, tiba-tiba anjingnya sendiri menghampirinya dan menunjukkan di mana Bobby berada. Vicky menemukannya terbaring di tanah dekat jurang. Ada luka di kepalanya. Where did you come from? Lord, I need your help. Bobby, can you hear me? Vicky dengan susah payah menolong, namun mereka harus membuat kemah karena badai datang malam itu. Vicky mendengar Bobby lagi ngelantur sambil mengucapkan untuk menikah dengannya. Tentu saja Vicky jadi semakin tersipu malu. Sementara itu, manajer Bobby sudah mendapatkan info di mana Bobby berada. Mereka datang ke rumah Vicky pagi itu bersama dengan Vicky yang membawa Bobby. Bobby harus cepat-cepat dilarikan ke rumah sakit. Namun Vicky kekeh harus dia yang mengantarnya. Tidak boleh orang lain termasuk manajernya. Jadi sebagai solusi mereka ke sana bersama-sama.
Bobby mengalami benturan yang cukup keras di kepalanya. Kata dokter, semuanya baik-baik saja dan dia butuh istirahat. Tapi Bobby dibawa oleh manajernya dan Vicky tidak boleh ikut. 2 minggu telah berlalu, kini Vicky mendapat pekerjaan di kota. Namun, dia masih kepikiran sama Bobby. Dia mencoba menelponnya dan akan terbang ke lokasi Bobby esok hari. Tapi, Bart membuat ini menjadi masalah. Dia berbohong pada Bobby kalau Vicky tidak akan datang karena masalah keluarga. Tentu saja Bobby jadi agak lemas dan kecewa. Tapi, dia tetap harus profesional. Alright, thanks. Your friend Vicky has a family emergency or something? Malamnya Vicky datang ke hotel di mana Bobby berada. Saat dia masuk, dia melihat Bobby sedang dikerumunin cewek-cewek. Vicky kecewa sambil menangis lalu pulang. Ternyata itu adalah idenya Bart agar Vicky cemburu dan tidak mengganggu Bobby lagi. Karena semenjak kenal dengan Vicky, Bobby ingin pensiun dari pekerjaannya dan itu akan membuat Bart rugi. Pagi harinya Bobby memutuskan untuk mendatangi rumah Vicky, namun Vicky tidak ada dan dia seperti juga kesal padanya. Tentu saja Bobby heran apa yang terjadi sebenarnya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Bobby akhirnya menemukan Vicky, namun Vicky seolah-olah menjauh dan menangis. Tentu saja Bobby heran ada apa sebenarnya. Sementara di studio, mereka baru menyadari hal yang ganjil. Ternyata Bart berbuat licik, tidak seharusnya dia melakukan hal itu. Jadi, 2 orang mendatangi Vicky untuk meminta maaf atas apa yang terjadi dan menjelaskan semuanya. Setelah itu, Vicky diajak ke sebuah rumah yang di sana sudah ada Bobby yang menunggu. Ya, pada akhirnya semuanya bahagia. Mereka akhirnya bertemu dan baikan, kemudian bercocok tanam. Tamat, ending yang sungguh sangat merockstarkan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.